Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan, kesempatan yang indah setiap kali dapat kami beribadah di hari Minggu ini. Kali ini kami mau buka hati kami, biar kebenaran firman-Mu memperlengkapi, mengarahkan, dan terus menuntun hidup kami. Hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati katakan sama-sama, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kasih tos kiri kanannya bilang saya senang lihat kamu siang ini. Wow, silakan duduk semuanya. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang siap diberkati katakan amin. Di ibadah pertama saya sharing mengenai trust and enjoy the process. Di ibadah kedua saya sharing mengenai create your future. Bagaimana menciptakan masa depan. Dan di ibadah yang ketiga ini saya akan sharing mengenai win the future. Bagaimana memenangkan masa depan. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang mau punya masa depan yang lebih baik bersama Tuhan. Katakan amin. Mari kita sama-sama seringkali dan sesering mungkin mengevaluasi kehidupan ini. Apa sih yang sudah kita capai? Dan apa yang masih mau kita capai? Sehingga kita menjalani hidup kita, hari-hari kita bersama Tuhan, kita berfokus pada sebuah pertumbuhan, sebuah progres, dan juga hidup yang menghasilkan buah. Kalau bicara apa yang sudah dicapai, itu bicara masa lalu. Sedangkan apa yang masih mau dicapai itu berbicara masa depan. Apa yang sudah dicapai berbicara waktu yang sudah lewat. Dan kita hidup dalam 3 frame waktu. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Masa lalu itu adalah sesuatu yang penuh dengan suka, duka, keberhasilan, kegagalan. Sedangkan masa sekarang, masa yang sedang kita jalani untuk mempersiapkan kita pada masa depan yang lebih baik. Jadi kalau Anda mau berbicara masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh kemenangan, keberhasilan, tidak ada waktu yang terbaik selain masa sekarang untuk kita mempersiapkannya. Amin. Nah, waktu kita berbicara apa yang sudah dicapai ini bicara evaluasi. Sedangkan apa yang kita akan capai berbicara resolusi. Sebelumnya saya mau ajak kita melihat sama-sama sebuah ayat yang tadi juga kita baca di ibadah kedua. Amsal 23 ayat 17 sampai dengan 18. Kita baca sama-sama dengan suara keras. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Dari sini kita melihat dan perlu selalu percaya bahwa masa depan kita sungguh ada. Kalau masa lalu penuh dengan kenangan, masa depan penuh dengan kesempatan dan harapan. Tapi Alkitab katakan apa? Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Nah, di sini waktu kita menjalani hidup, kita akan berjumpa dengan 4 macam orang seringkali melihat masa depan, target, impian, sasaran. Ada orang-orang yang menjalani hidup dengan pesimis dan pasif. Semoga nggak ada di sini ya, kalau ada bertobat cepat. Karena kalau kita pesimis pasif udah pasti ketinggalan, udah pasti terlewat. Pesimis itu secara psikologinya, pasif itu secara actionnya. Kalau itu dua-duanya ada pada kita, komplit sudah hidup kita susah maju. Ya. Pesimis itu suka ngeluh, merasa berat, aduh apa bisa. Terus pasif dia nggak buat sesuatu. Tapi ada lagi tipe yang kadang-kadang pesimis, merasa berat kerjaannya, merasa tantangan ke depan itu apa bisa, waduh ini sebuah beban, apa bisa saya lakukan, saya bisa jalani. Tapi dia masih aktif cari Tuhan, masih aktif pelayanan. Kalau dia di dunia sales, masih aktif cari customer, masih aktif follow up dan lain sebagainya. Karena kita aktif, seringkali itu mengubah dari pesimis jadi optimis. Karena kita lihat ternyata ada hasil loh, oh ternyata bisa loh. Tiba-tiba kita jadi optimis. Tapi hati-hati dengan orang yang optimis tapi pasif. Ini seringkali kita tertipu dengan optimismenya ya. Apa kabar bro? Sis, pasti bisa. Yes. Kenyataannya mager. Gak ada action ya. Malas. Tapi hari ini, dari sharing hari ini kita mau menciptakan masa depan. Memenangkan masa depan. Jadi pribadi yang katakan sama-sama optimis, aktif. Kita perlu tahu bahwa dalam hidup ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal itu sesuatu di luar kendali kita. Ya, cuaca, keadaan, tren, politik, kebijakan, bahkan situasi-situasi perubahan. Tapi buat saya yang terpenting adalah faktor internal.
ya, respon, kemampuan, usaha, sikap, komitmen. Jadi kalau orang tanya, ke depan kira-kira keadaan tambah baik atau buruk? Ada pemerintahan baru nanti, ada situasi kita nggak tahu perang Ukraina dengan Rusia bagaimana juga Israel dengan Palestina, bagaimana juga dengan situasi-situasi dunia. Nah, kalau ada yang tanya saya, ke depan keadaan tambah baik atau buruk? Saya punya jawabannya. Saudara mau dengar? Saya akan bilang begini, nggak ada yang bisa bantah jawaban ini. Cuma Tuhan yang tahu. Keadaan baik atau buruk cuma Tuhan yang tahu. Yang penting saya dan Anda tambah baik, tambah maju, ya. Contoh, ada usaha ya sebelum pandemi. Ada orang-orang sebelum pandemi gampang jualan, semua market dengan mudah kita approach. Tetap aja gak bisa jualan, tetap aja gak maju karirnya, tetap aja gak berkembang usahanya. Tapi ketika pandemi datang, berarti keadaan buruk ya. Faktor eksternal buruk, tetap aja dia bisa berkembang, tetap aja dia bisa maju, tetap aja dia bisa berbuah. Disinilah kita menarik kesimpulan, faktor eksternal cuma pemicu. Faktor internal, dirimu, diriku, penentunya. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, makanya kita mau belajar 5 aspek dengan cepat. Ketika kita mau memenangkan masa depan, kita perlu menjadi orang yang selalu siap menerima kenyataan. Katakan sama-sama, menerima kenyataan. Kita akan selalu hidup dengan kondisi yang terus berubah dengan sangat cepat. Bahkan saya tunjukkan di layar ya, semua aspek ini penuh dengan perubahan. Wah, transportasi. Sekarang lagi ada, kemarin itu ada pameran mobil di Jakarta. Orang udah isunya mobil listrik. Nggak nanya lagi, kamu 1 banding berapa motormu, mobilmu, literannya itu ya. Sekarang, kamu ngecharge mobilmu berapa jam? Wah, belum lagi dunia hiburan. Kita lihat TikTok live. Saya biasanya IG live. TikTok live gak pernah, cuma sekali diajak teman. Saya gak ngerti caranya, algoritmanya. Saya biasanya TikTok live, belum pernah, cuma lihat aja. Saya kaget begitu saya nge-live, sepi. Gak ngerti saya caranya gitu ya. Tapi begitu saya lihat orang lain TikTok live lebih rame. Padahal saya edukasi, saya kasih ilmu. Yang lain cuma tidur di kuburan, nanti kita sawer. Bisa ribuan. Ya belum lagi cek kodam. Iya. Amir ada, Ita macan putih di belakangmu, share, bunda nanti segera kasih ya. Saya bilang bodoh banget ini ya. Tidak ada orangnya, kita lihat siapa, cuma ngomong kita kasih duit gitu ya, lewat koin, lewat apa. Ada lagi 3 wanita saya lihat ngapain ini, begitu dikasih bunga. Rose. Nah. Ada lagi yang makan cabai. Wah, yang begituan rame loh, ribuan. Coba deh sharing IG live ya, edukasi, khotbah, nggak serame itu. Ya itu dunia berubah, netizen suka yang begituan. Dunia bisnis berubah. Kadang-kadang lebih cepat keluar handphone terbaru daripada gaji naik. Ini realita, saudara ya. Jadi kalau dunia berubah dengan sangat cepat, kita harus jadi orang yang bisa menerima kenyataan. Suka tidak suka, mau tidak mau, perilaku konsumen berubah, ya, market berubah. Alkitab sudah katakan untuk segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya. Goncangan akan selalu ada, tapi akan tinggal tetap orang-orang yang tidak tergoncangkan. Amin saudara. Kemampuan seseorang menerima kenyataan akan membuat dia tidak mudah stres, dia tidak mudah depresi, dan dia akan siap untuk melakukan namanya menyesuaikan diri. Jadi setelah Anda menerima kenyataan, ayo kita segera menyesuaikan diri dalam segala situasi dan keadaan yang ada saudara. Kenapa? Kita lihat dari firman Tuhan Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kita lihat dari Rasul Paulus. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Beri tepuk tangan buat firman Tuhan saudara. Saudara siap-siap. Seringkali ada banyak planning yang kita susun tidak berjalan sesuai rencana.
Ya, ada goal, ada sasaran yang kita buat, tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan bisnis-bisnis yang bisa menyesuaikan diri dengan cepat, itu yang bisa bertahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau punya masa depan yang kita bisa menangkan, kita harus segera menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Dengan apapun yang menjadi apa yang Anda fokuskan saat ini. Dalam pelayanan kita menyesuaikan diri, dalam bisnis menyesuaikan diri, di dalam kehidupan keuangan kita bisa adjust dengan cepat saudara ya. Nah sehingga itu yang membuat kita bisa shifting ya. Bahkan gereja-gereja kemarin ketika pandemi yang tidak bisa shifting dengan cepat online, live streaming. Wah berat sekali. Jadi saya menemukan ketika ada situasi-situasi sulit, saya perlu untuk segera beradaptasi. Dan yang luar biasanya firman Tuhan sudah bantu kita dengan segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus Yesus. Amin. Dalam area apa Anda dituntut menyesuaikan diri dengan cepat saat ini? Yang ketiga, ini yang menarik. Masa depan ada di kebiasaanmu. Saya bersyukur ya, kita punya Tuhan yang supranatural tapi bekerja, berkarya dengan sangat natural. Jadi Anda harus tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip natural. Contoh, prinsip benih, bertumbuh, berbuah, tabur, tuai, itu semua very natural, saudara. Dan salah satu hal yang sangat natural yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara adalah habits, kebiasaan. Kalau ada yang namanya privilege dalam hidup saya dan saudara adalah kita diciptakan Tuhan bukan seperti robot. Amin. Tapi kita diberi sebuah privilege untuk memilih. Katakan sama-sama memilih. Dari bangun tidur ya sampai malam hari, dari seorang anak lahir sampai meninggal, hidup penuh dengan rentetan pilihan. Ya, dari pilihan besar sampai pilihan kecil. Coba kita bangun pagi aja, kita mau ke toilet dulu atau mungkin ngopi dulu ya, atau kita mau pilih ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, kita mau sarapan apa ya. Waktu setelah ibadah ini pun kita akan memilih mau makan di mana atau langsung mau pulang, penuh. Tapi itu mungkin pilihan-pilihan yang simple. Bagaimana dengan pilihan kau menikah dengan siapa? Subjek apa yang kau pilih dalam hidup? Kau mau kuliah di mana? Mau tinggal di mana? Mau pelayanan apa? Mau pilih profesi apa? Benar-benar kita harus membangunnya bersama dengan Tuhan. Amin. Makanya saya orang yang kurang setuju kalau ada yang bilang begini, nasib saya buruk. Begitu di konseling, ternyata kebiasaannya yang buruk. Pilihannya yang buruk, tapi dia menyalahkan apa? Nasibnya buruk. Begitu dicek, gak heran dililit hutang. Ya, dia dikit-dikit check out keranjang orange, ya, ambil pinjol, besar pasak daripada tiang, terus apalagi tergoda judi online, terus dililit hutang, terus menyalahkan Tuhan, Tuhan gak berkati dia. Ternyata ada rentetan kebiasaan yang menentukan. Makanya ketika kolesterol saya naik tinggi kemarin, saya gak salahkan Tuhan. Yang saya buat, saya tahu kolesterol gak bisa ditengking. Yang harus saya buat diet. Itu masalah habits. Ya, yang saya perlu perbaiki adalah pola makan saya. Oke, Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi hidup saya dan saudara adalah kumpulan dari semua pilihan-pilihan, kebiasaan-kebiasaan yang membentuk hidup kita. Awalnya kita membentuk pilihan, setelah itu pilihan membentuk hidupmu. Membangun kebiasaan baik memang susah, ketika terbangun membuat hidup jadi mudah. Awalnya membangun kebiasaan buruk itu sulit, tapi sekali terbangun. Membangun kebiasaan buruk itu mudah, tapi sekali terbangun bikin hidupmu jadi susah. Jadi saudara, apa yang kita mau lihat di masa depan? Orang tidak sukses dalam semalam. Orang tidak gagal hanya dalam waktu seketika. Itu semua ada kumpulan patternnya. Saudara dan saya, kita makan all you can eat, buffet ya, 2 hari ini tidak membuat tiba-tiba kita gemuk loh. Paling cuma naik 1-2 kilo, udah adjust lagi. Tapi kalau kita hari ini puasa, besok puasa 2 hari, dan benar-benar kita push up, sit up, tidak membuat tiba-tiba badan kita langsung langsing loh. Ini kumpulan dari apa? Kebiasaan. Berarti kalau engkau mau lihat karirmu naik,
bangun kebiasaannya. Kalau engkau mau lihat dapat beasiswa, bangun kebiasaannya. Engkau mau lihat hidupmu lebih sehat, berat badanmu ideal, bangun kebiasaannya. Mau lihat pelayananmu berkembang, bangun kebiasaannya. Mau lihat lebih banyak jiwa-jiwa dimenangkan, kebiasaan apa yang kita butuhkan. Amin saudara. Mau bisnismu berkembang, bangun kebiasaannya. Kasih tahu kiri kananmu, bangun kebiasaan. Karena itulah yang akan membawa pada hasil. Saya suka dengan sebuah pepatah China. Waktu yang terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Dan waktu yang terbaik kedua adalah hari ini. Amin. Ada orang-orang yang suka ngomong begini, aduh coba ya waktu itu ya saya belajar sungguh-sungguh ya. Mungkin masa depan saya gak begini. Coba ya dulu saya belajar jaga kesehatan ya. Aduh saya mungkin gak seperti ini sakit-sakitan. Aduh coba ya dulu saya cari Tuhan sungguh-sungguh ya. Mungkin hidup saya itu dulu. Tapi masih ada waktu yang terbaik lagi. Kapan? Hari ini. Karena kalau hari ini kita gak segera buat. Mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan kita akan bilang lagi kenapa saya gak lakukan ya. Jadi sekarang waktunya. Itu waktu yang terbaik untuk kita benahi kebiasaan-kebiasaan kita. Amin. Nah kita lanjut sedikit ya. Ulangan 30 ayat 19 sampai dengan 20. Kita lihat bagaimana cara kerja Tuhan memberikan rentetan pilihan dalam hidup kita. Saudara siap diberkati lagi lebih semangat, katakan amin. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan. Nah lihat. Kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Dikatakan apa di sini? Pilihlah kehidupan. Jadi ada rentetan banyak hal tersaji di depan saya dan saudara. Pilihlah kehidupan. Dan siapa kehidupan itu? Yesus Kristus. Dia berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus gak bilang aku punya jalan, aku punya kehidupan. Akulah kehidupan. Jadi pilihlah kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus adalah firman. Firman adalah Tuhan. Amin saudara. Nah sehingga kita bisa lihat pilihan-pilihan yang bijak, yang benar akan membawa hari esok masa depan yang penuh dengan kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi selalu pikir baik-baik, pilihan saya hari ini akan membawa saya ke masa depan seperti apa. Itu akan membentuk kehidupan kita. Nah yang keempat ya, yang keempat mengembangkan diri. Kita akan lihat sama-sama mengembangkan diri. Artinya apa? Kita perlu upgrade terus hidup ini. Jadi kalau kita tidak up to date, kita akan out of date. Jadi dunia ini terus banjir dengan informasi, pengetahuan. Dan pesan saya simple. Jemaat ICC jangan pernah berhenti belajar. Dan kita bersyukur kita ada di gereja yang memfasilitasi belajar. Saya duduk saja di sini ada seminar berbisnis nanti. Ada tentang keluarga. Jangan pernah berhenti belajar. Tanya istri saya orang yang terus gak pernah berhenti belajar. Di rumah saya penuh buku. Saya penuh dengan downloadan. Zaman sekarang kita gampang belajar kok. Ya, kita bisa download. Saya download podcast, YouTube. Ya, kalau udah traveling di kereta, udah traveling di mobil, di pesawat gitu. Udah saya nonton. Ya, anak-anak muda sekarang wah saya nonton tuh ada yang jago ini, ada yang jago itu, saya belajar lagi. Ya, baik khotbah-khotbah luar negeri ya tentang saham, tentang mungkin marketing, tentang ide-ide, peluang-peluang, tentang AI, apa aja yang kita butuhkan. Karena zaman sekarang apa yang kita mau pelajari ada nggak di sini? Mau belajar masak ada? Belajar art ada, belajar olahraga ada, belajar untuk pola. Mungkin pola olahraga yang sehat itu seperti apa, puasa, macam-macam puasa ada semua, intermittent fasting, diet keto, apa semua ada. Nah tinggal kita saring Bapak Ibu. Nah kita juga bisa belajar dari mana? Kita upgrade dari
pelatihan-pelatihan, dari workshop, dari guru, dari mentor. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup ini tidak pernah berhenti mengajarimu. Amin. Dan saya punya kebiasaan, saya suka ambil waktu janjian dengan orang-orang tertentu, ajak ngopi untuk saya belajar dari dia. Ada satu kemarin namanya Vincent ya. Ternyata dia juga ada di gereja kami ya. Dia masih muda. Tapi saya lihat kok jago sekali dia tentang saham, aplikasi. Dia tahu ini, tahu itu. Saya DM. Kapan yuk ada waktu ketemuan, aku mau belajar ini. Oh iya kok gini. Nah begitu saya ketemu, saya nanya-nanya dia. Tahu-taunya ternyata dia ngomongin saya dengan istrinya. Si Coach Kohar itu mau ketemu sama saya loh. Dia sendiri juga kaget saya mau ketemu sama dia. Wah dia senang gitu. Tapi saya juga senang bisa ketemu dia. Kenapa? Karena saya tahu dia punya yang saya gak punya. Wah gimana sih aplikasi gini, gimana sih gini. Saya datang dengan kerendahan hati belajar sama orang yang jauh lebih muda dari saya. Karena saya tahu dia punya sesuatu yang saya butuhkan. Kenapa? Saya sengaja buat appointment untuk belajar dari orang-orang itu. Nanti saya kontak lagi, ini gimana sih tentang ini, gimana sih saham ini, gimana. Karena saya awam, tapi saya gak mau ketinggalan ilmu-ilmu terbaru. Makanya saya juga suka di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, saya menempatkan orang-orang yang lebih muda ada di tim kami. Karena dari mereka lah kita belajar. Ya, bahkan dari anak sendiri saya belajar. Dia udah celak tuh saya punya konten. Ini mah dilewatin orang nih. Udah, terlalu basa-basi di depannya apa. Oh gitu ya. Ya udah nanti belajar lagi ya caranya gimana sih. Padahal dulu saya merasa udah hebat tuh. Tapi datang begini kita terkoreksi begitu. Terusik juga tim saya. Ya, dia bilang kalau perlu kasih tahu timnya suruh belajar sama tim saya. Jangan begitu nanti karena tim kita orang yang senior-senior semua udah nih. Tapi mau gak mau saya harus akui ada result dia punya. Jadi dengan kerendahan hati lagi, saya bilang ya udah nanti deh bikinin juga ya sama tim kamu. Mau gak mau mengembangkan diri. Alkitab ajarin, kita lihat sama-sama ya. Alkitab ajarin, kita lihat. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Apakah dia bilang menambah puasa di sini? Menambah doa? Menambah pujian penyembah? Bukan berarti gak penting. Itu udah penting gak perlu dibahas lagi. Tapi Alkitab juga ajarin kita nambah apa? Nambah apa? Ilmu. Jadi doa penting. Ya, present worship penting. Tambah pelayanan kalau bisa ayo. Tapi jangan sampai orang Kristen lupa nambah ilmu. Amin. Ini yang buat kita kalah seringkali. Coba deh kita bikin konser dengan orang dunia bikin konser. Coba deh bikin arsitektur dengan orang dunia banget bikin arsitektur. Bisa banyak hal yang mereka hebat gak kita akui. Karena mereka tidak pernah berhenti belajar. Terus up to date. Cuma satu, mungkin mereka kosong secara jiwa. Mereka tidak punya jaminan keselamatan. Tapi kita yang punya jaminan keselamatan, kita yang sudah punya isi. Tapi kadang-kadang malas belajar. Akhirnya jangan heran kalau lihat banyak orang Kristen tertinggal. Banyak orang Kristen miskin. Orang Kristen yang kerja sama orang dunia. Karena kita gagal untuk terus up to date. Komplit banget. Hidup kita punya Tuhan. Hidup kita juga terus punya wawasan, pengetahuan dan kemampuan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Hari esok seringkali butuh strategi baru. Butuh skill baru. Ingat. Kalau kita tidak siap kita akan ketinggalan. Saudara. Makanya jadilah pribadi yang terus berkembang secara pengetahuan, kompetensi, dan juga aspek lainnya. Dan yang terakhir ini, penutupnya ini yang penting ya dari semua yang kita sampaikan. Jadilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan untuk kita bisa memenangkan masa depan. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya mau tanya dulu, apakah ayat ini buat saudara? Apakah saudara mau selalu diberkati mengandalkan Tuhan? Amin. Mau menaruh harapan pada Tuhan? Lihat firman ini buat saya dan saudara. Ia atau saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan
buah. Bukan berarti tahun kering tidak datang. Ada kesulitan, ada masa sukar, ada kompetisi, ada tantangan. Tapi kita tetap bisa hijau dan menghasilkan buah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang luar biasa, saudara. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita mengandalkan Tuhan, kita tahu benar kita manusia terbatas. Kita limited, kita butuh Tuhan yang unlimited. Kita ordinary, tapi kita bersatu berkolaborasi dengan Tuhan yang extraordinary. Amin. Kita yang natural bergabung dengan yang supranatural. Itu luar biasa. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan Tuhan, saudara. Semakin kita melekat pada Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan. Ada hikmat mengalir, ada kreativitas mengalir, ada ide-ide baru. Itu yang saya sering doakan, Tuhan, aku minta ide baru. Kreativitas, inovasi, strategi. Tuntun aku, Tuhan. Tuntun aku harus belajar apa lagi. Tuntun aku, Tuhan, bertemu dengan orang tepat di waktu yang tepat. Berikan aku ide-ide, karena jujur kita buntu kadang-kadang. Pernah ngalami buntu yang gak tahu mau ngapain, tapi butuh ide. Tiba-tiba muncul ide ini, tiba-tiba muncul impresi ini, tiba-tiba muncul strategi ini. Satu strategi yang datang dari Tuhan, itu bisa mengubah banyak hal. Dan saya sudah ngalami banyak. Karena cuma ide, lakukan ini, cuma WA ini, ya, cuma follow up ini, cuma tawarkan ini, atau bikin promosi ini. Tiba-tiba booming. Kadang-kadang cuma ide untuk mengganti judul dari program kami. Beda judul, langsung respon di market luar biasa. Itu bisa terjadi mungkin di produkmu, di desainmu, ya, di bisnismu, di karirmu. Mungkin engkau sudah buntu di karir, tapi tiba-tiba engkau belajar satu skill baru. Skill itu membuka pintu kesempatan yang engkau gak pernah sangka. Amin, saudara. Hari ini saya mau kita akhiri dengan kita memahami kehidupan masa depan kita itu dimulai dari sekarang, bukan nanti. Yang lewat sudah lewat, tapi masa depanmu ada di masa sekarangmu. Kalau engkau berkata, Coach, saya gak mau masa depanku itu masih dililit hutang. Saya gak mau masa depan saya sakit-sakitan. Saya gak mau masa depan saya, rumah tangga saya kayak sekarang nih berantem terus. Maka perubahannya itu sekarang. Karena kalau Anda tidak berubah, kemungkinan besar 2-3 tahun keadaanmu sama seperti yang engkau sesali hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu Tuhan, win the future. Memenangkan masa depan. Karena kami tahu masa depan kami sungguh ada di tangan-Mu. Masa depan keluarga, keuangan, pelayanan, kesehatan, pekerjaan, bisnis, atau kuliah kami ada di tangan-Mu. Bahwa kami terus belajar menerima setiap kenyataan yang ada walaupun itu tidak enak. Kami belajar menyesuaikan diri. Kami belajar terus mengembangkan diri. Kami juga terus mau untuk mengandalkan Tuhan. Dengan demikian kami mau melihat sebagai jemaat ICC, kami menjadi jemaat yang punya masa depan yang dimana kami menikmati janji Tuhan jadi kenyataan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut masa depan yang penuh harapan bersama-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.